wabarakatuh. Tabi'un. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wa usalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum wa ahsinu adabakum. Al-hadis, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj dan tasyakuran walimatul khitan, yang mudah-mudahan perkumpulan kita ini membuahkan keberkahan, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini bisa menjadi wasilah kelak yaumil kiamah bisa berkumpul di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, manusia yang sempurna, manusia yang agung, habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita bersama-sama diakui sebagai umatnya, diberikan syafaat kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Udah pada ngantuk ibu-ibu? Udah ngantuk belum, Pak? Alhamdulillah. Para alimil ulama, para kiai yang mumui muliakan, yang mumui ta'zimi, yang mumui cintai, lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman, mohon maaf tidak bisa mumui sebutkan satu persatu. Yang mudah-mudahan ulama-ulama kita diberikan panjang umur, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mulia, yang teristimewa, para habaib dari Bandar Lampung, yang mudah-mudahan memberkahi kita semuanya, khususnya memberkahi ini hajat, mudah-mudahan menjadikan satu wasilah turun keberkahan di malam ini. Amin ya rabbal. Para pejabat, para pemerintahan yang mumui hormati, alhamdulillah di hadapan mumui beliau Bapak Iwansah Kades Kurungan Nyawa yang kita hormati, mudah-mudahan beliau senantiasa ditambah-tambah keberkahannya, ditambah-tambah kemuliaannya, ditambah-tambah kekuatan kesabarannya, ditambah-tambah amanahnya, ditambah-tambah anak istrinya. Amin ya rabbal. Para pejabat yang lainnya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga ada Bapak Babin Kantipmas, ada Bapak Babinsa yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita beserta jajarannya. Mohon maaf
tidak bisa Mumui sebutkan satu persatu. Para tokoh sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemangku adat yang Mumui hormati, yang mohon maaf tidak bisa Mumui sebutkan satu persatu. Wabil khusus Sahibul Hajat Al-Mukarram Kiai Muhammad Syarifuddin Al-Tumaritis, yang mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap hajat dan harapan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan putranya yang dikhitan ialah Kanjeng Farel Syarifuddin. Mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan tak lupa jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Mumui hormati, yang Mumui muliakan, para pemuda, para pemudi, grup hadroh yang Mumui cintai, yang mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jauh sebelum Mumui sampaikan sedikit motivasi, mohon maaf kalau berdirinya di sini Mumui bukan niat ngajarin bebek berenang, ya. Mumui gak niat ada ngajarin para orang tua, sebab gak sopan anak kecil ngajarin orang tua, ya. Tapi di sini kita niatnya ngaji bareng, ya bu, niatnya ngaji bareng. Maka alhamdulillah sebelum jauh Mumui sampaikan terlebih dahulu, tidak ada untayan kalimah paling terindah khususnya untuk Sahibul Bait yang telah menghitankan putranya. Mumui ucapkan kepada Kanjeng yang dikhitan, selamat bentuk yang baru. Kalau nikah kan selamat menempuh hidup yang baru, tapi kalau hitan selamat bentuk yang baru. Yang tadinya ada jawernya sekarang udah kayak helm. Kan begitu ya bu. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Mumui ini kan kebagiannya penutup, ya. Yang namanya penutup aqua, gede tutupnya apa gede botolnya? Pak, aqua gede tutupnya apa botolnya? Nah, berarti kalau tutupnya kecil. Ini pas momennya malam ini, giliran penutup yang kecil. Maaf ya, Masya Allah. Gak banyak mau disampaikan karena kelihatan mukanya udah pada ngantuk semua. Masih sanggup sampai jam 1 malam, sampai jam 2, sampai jam 3. Kayaknya orang sini belum pernah ngelihat penceramah mati di atas panggung. Ceramah sampai subuh, sampai jam 3. Allah. Ya. Sebetulnya udah banyak ilmu yang disampaikan tadi oleh guru kita Kiai Batman, ya. Masya Allah. Kalau terkenalnya di Jakarta, Mui kayaknya pernah ketemu. Dulu Mui pernah ngisi di Jakarta sama beliau, pernah ketemu di Jakarta. Beliau nama masyhurnya, nama terkenalnya Kiai Batman. Padahal nama aslinya bagus. Insya Allah mudah-mudahan beliau dalam perjalanannya diberikan keselamatan sampai tujuan. Amin ya rabbal. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, karena memang ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dan tasyakuran walimatul khitan. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan di bulan Rajab kemarin, walaupun saat ini kita di bulan Sya'ban. Mumui hanya menyampaikan sedikit dan mengajak kepada ibu bapak berdoa saja untuk ini peringatan Isra Mi'raj.
Dengan doa ini mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, ketemu dengan bulan suci Ramadan. Tinggal hitung hari ibu bapak. Maka kalau dalam hadis disebutkan, ulama menjelaskan bulan Rajab itu adalah pembersihan jasmani, bulan Sya'ban itu adalah pembersihan kolbu, hati, bulan Ramadan adalah pembersihan ruh. Maka kita berdoa kepada Allah yang dimana seluruh umat Islam sedunia mendamba-dambakan bulan yang mulia. Bahkan bulan mulia inilah adalah bulan suci Ramadan. Maka kita berharap mudah-mudahan diberikan panjang umur, ketemu dengan bulan suci Ramadan. Yuk kita doa baca bareng-bareng supaya diberikan keberkahan di bulan Sya'ban, diberikan kemuliaan di bulan suci Ramadan, dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqamah di dunia hatta akhirah. Kita baca bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa' wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Bareng-bareng. Allahumma fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, nggak lebar menyampaikan Isra Mi'raj, mungkin tidak mau sampaikan tentang peringatan Isra Mi'raj. Yang penting mudah-mudahan kita berharap keberkahan dengan Isra Mi'raj. Tadi sudah disampaikan 10 menit tentang apa yang ada dalam Isra Mi'raj, tentang istiqomah dalam sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit mau sampaikan tentang khitan, sesuatu yang terjadi, syariat yang turun kepada Nabi Muhammad dan umatnya tidak lepas dari sebuah sejarah. Karena dimulai dari sebuah pertanyaan. Ya, khitan ini salah satunya syariat yang sangat tertua, salah satunya. Kenapa dikatakan syariat yang sangat tertua? Sebab perintah khitan ini bukan perintah yang baru. Syariat khitan ini bukan syariat yang baru, yang dimana Allah perintahkan langsung, Allah syariatkan langsung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang saat itu Nabi Ibrahim usianya 80 tahun. Sehingga ada sebuah pertanyaan, lalu bagaimana dengan Abul Bashar, bapaknya manusia? Nabi Adam kan seorang laki-laki, apakah Nabi Adam dikhitan atau tidak? Yuk kita lihat sejarah, kita buka sejarah. Nabi Adam itu dikhitan, tapi bahasanya bukan hitan. Apa? Nazar. Apa bu bahasanya? Nazar. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam di surga, lalu Allah ciptakan Siti Hawa. Setelah Allah ciptakan Siti Hawa, dinikahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Di Quran dijelaskan, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Adam, tenanglah kau di surga, tenanglah engkau di surga bersama istrimu. Nikmati apa yang ada di surga, makan apa yang ada di surga. Ketika Allah perintahkan demikian, lalu Allah menyampaikan, ya Adam, satu, kau jangan deketin pohon huldi, dekatnya aja jangan, apalagi makan buahnya. Ternyata iblis ini dari dulu gak senang sama Nabi Adam sampai sekarang dengan keturunannya. Iblis merayu Nabi Adam, menggoda Nabi Adam. Kata iblis singkat cerita, ya Adam, kenapa Allah melarang engkau makan buah huldi? Karena buah huldi adalah buah keabadian. Allah gak senang kalau kamu abadi di surga. Adam tidak tergoda, Adam tidak terayu dengan kata-kata manisnya iblis laknatullah, sehingga iblis ini pindah haluan menggoda Siti Hawa, merayu Siti Hawa. Akhirnya Siti Hawa terayu, tergoda. Akhirnya yang menggoda Nabi Adam adalah Siti Hawa. Maka sudah pantaslah banyak sekarang laki-laki yang laki-laki di luar rumah boleh gagah, laki-laki di luar rumah boleh gentleman, gagah, kuat, hebat, pukulannya kencang, tegar, berani menghadapi semua masalah, tapi tidak untuk di rumah. Nggak sedih
Nyampe ke rumah melempem. Ngadepin siapa? Siti Hawa. Ngadepin siapa? Kaum perempuan. Rayuan perempuan itu, Pak, melemahkan segala-galanya. Manis kata-katanya kalau sudah rayuan keluar itu kalau perempuan. Siapapun dia. Chris John pukulannya di atas ring itu 12 ronde. Ya, mungkin bisa menumbangkan musuhnya. Tidak harus 12 ronde, tapi belum tentu Chris John bisa menumbangkan istrinya di depan. Ya, Bu. Akhirnya Siti Hawa mampu menggoda Nabi Adam, terayu Nabi Adam dengan kata-kata Siti Hawa. Kata ini Siti Hawa, wahai suamiku, buktikan cintamu padaku. Ambil buah hudi tadi, ambil buah hudi itu, kita makan bareng-bareng. Diambil itu buah hudi dalam riwayat. Begitu diambil buah hudinya, Siti Hawa ngambilnya 2, Nabi Adam ngambilnya 1. Karena kalau laki-laki ini makannya cepat, nelennya lama. Beda sama perempuan. Kalau perempuan makannya lama tapi nelennya cepat karena ininya licin. Kalau Nabi Adam ini makannya ini cepat, nelennya susah. Begitu lagi makan buah huldi, ketahuan sama Allah. Begitu ketahuan, nyangkutnya di tenggorokan. Pegang Pak, ada nggak Pak? Ada nggak Pak? Ada. Kebetulan Siti Hawa lagi makan buah huldi tadi, ketahuan nyangkutnya. Ya pokoknya di situ lah. Masih mending Pak Lurah nyangkutnya di situ. Coba kalau nyangkutnya di sini, kan repot kalau menetain anaknya. Ya iya, Masya Allah. Ya Bu. Akhirnya Allah pun murka dengan Nabi Adam dan Siti Hawa karena kesalahan. Ya, dikeluarkan oleh Allah Nabi Adam dengan Siti Hawa ke dunia. Nabi Adam diturunkan di India di kaki gunung Himalaya. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Maka sesuai ibu-ibu yang pecinta sinetron Antv, film-film Andin, film-film siapa? India, ibu-ibu kalau melihat orang-orang India laki-lakinya walaupun kulitnya hitam tapi hidungnya mancung-mancung. Bener gak Bu? Sesuai Nabi Adam lah turunnya di India. Kalau ibu pulang pengajian ngelihat hidung suaminya pesek, tanya Bu lahirnya di mana? Sesuai kalau lahirnya di kurungan nyawa. Hidungnya pesek-pesek. Siti Hawa dituruninnya di Jeddah. Ya. Kalau kita ngelihat, kalau pernah yang umrah haji ke sana, Masya Allah, di Mekah itu perempuan-perempuan Mekah, perempuan-perempuan Jeddah udah tinggi, kulitnya putih-putih, hidungnya mancung-mancung, pakaiannya rapih. 2018 Tahajus bin Nikmah Mui umrah 2018 sama Ustaz Suki Al-Buguri, beliau ngajakin Mui umrah. Begitu Mui turun di Jeddah, Masya Allah, itu perempuan-perempuan Jeddah cantik. Tapi luar biasa Pak Lurah, cantiknya perempuan Jeddah, ditutupi dengan kain yang rapi, dengan pakaian yang rapi, kerudung yang rapi, pakaiannya rapi, bagus, kulitnya putih bersih, tapi mereka tutupi dengan kain yang bagus. Begitu mau pulang dari Jeddah lari ke Indonesia, udah kulitnya hitam, banyak kembang, banyak kurapnya. Nggak tahu nih, banyak ibu-ibu orang sini yang kolornya, yang keluar rumah pakai kolor doa. Ya na'udzubillahi min. Nabi Adam mencari Siti Hawa selama ratusan tahun, perpisahan Nabi Adam dengan Siti Hawa, sehingga Nabi Adam berdoa kepada Allah, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu Nabi Adam bernazar, ya Allah, kalau aku segera dipertemukan dengan istriku Siti Hawa, maka aku akan potong sebagian tubuhku. Maka singkat cerita, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah, yang saat ini didamba-dambakan para kaum jomblo yang belum pada nikah. Banyak kaum jomblo yang
rahmah, karena pengen dapat jodoh. Masya Allah, ya, karena itu pertemuan yang romantis antara Nabi Adam dengan Siti Hawa, sehingga singkat cerita Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan oleh Allah. Maka kata malaikat Jibril, ya Adam, jangan lupa dengan nazarmu kepada Allah, perjanjianmu kepada Allah untuk memotong sebagian tubuhmu. Apa kata Nabi Adam? Ya Jibril, saya ini bingung mau potong yang mana. Kalau saya potong kaki, bagaimana perjalanan saya? Kalau saya potong tangan, bagaimana untuk memegang sesuatu nantinya? Bagaimana kalau saya potong telinga? Apa kata malaikat Jibril? Ya Adam, ada di tubuhmu yang dagingnya masih sisa. Ya Bu, dagingnya masih sisa, hitam. Ya dipotong. Kalau Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau usianya saat itu 80 tahun, yang alat hitamnya nggak canggih seperti sekarang. Ya, zaman dulu hitam itu nggak pakai dokter, mungkin di zamannya Pak Lurah mungkin. Di hitamnya pakai pisau doang. Yang hitamnya mbah-mbah lagi udah tua, pakai kacamatanya gede. Ya, ikan asin dilihatnya kayak ikan tongkol. Ya gitu. Ya Allah, itu zaman dulu kalau mau hitam susah. Tapi mohon maaf, walaupun zaman dulu, mohon maaf, hitam itu tidak semewah seperti sekarang acaranya. Kalau zaman dulu, orang tua zaman dulu itu acara kegiatan hitam mungkin tidak semodern seperti kita, tapi berbau Islam selalu dikembangkan. Dulu waktu Mumui masih kecil, dulu Bu, dulu kan orang, ya, itu Mumui dihitan karena memang janji dari nenek Mumui, karena dulu nenek Mumui itu pernah ngomong, kamu dulu usia 3 tahun gak bisa jalan, kamu dulu namanya Hasanuddin, diganti sama kiai dari Tasikmalaya Mumui Abdul Mukti, baru bisa jalan. Maka saat itu orang tua Mumui ngelihat Mumui sering sakit-sakitan. Kata nenek Mumui, kamu ini syukur-syukur bisa hidup. Maka nanti kalau kamu hitam, nanti nenek minta nazar malamnya dibacakan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu orang tua zaman dulu. Beda dengan orang tua zaman sekarang sama anaknya. Nah, kalau kamu hitam, besok jalan tepat 1 hari 1 malam. Nah, besok gedebak. Udah. Besok nah. Itu zaman sekarang. Orang tua zaman dulu nggak begitu. Karena berbau Islam terus dikenalkan dengan anak-anaknya. Ya Bu, makanya sesuai orang tua zaman dulu, anaknya banyak tapi nggak ada kita ngelihat anak-anak yang berani durhaka dengan orang tuanya. Betul. Alhamdulillah, orang tua zaman sekarang anak cuma 2. Ya Allah, 1 congel 1 budak. Ya, nggak ada pilihan. Kenapa? Karena tadi mungkin kurang pas dalam pendidikan. Ya, kurang pas dalam arahan. Orang tua zaman dulu, Masya Allah, kalau mau bikin acara rame-rame kumpul. Di zaman Mumui di sana dulu di tempat Mumui, kalau mau bikin acara, yang satu ngambil bambu, yang satunya ngambil kayu, yang ini anak muda-mudinya ngambil daun pisang. Kalau sekarang nggak begitu. 1 minggu mau acara selesai, panggung langsung jadi, penceramah datang, semuanya disiapin. Kalau zaman dulu begitu, mungkin nggak modern tapi berkahnya luar biasa. Tapi insya Allah malam ini tidak mengurangi keberkahan. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Nabi Ibrahim dihitannya pakai kampak, ibu-ibu. Kebayang kalau Mumui dihitannya pakai kampak, habis punya Mumui. Tapi karena alatnya canggih, Masya Allah, anak sekarang minta dihitan. Betul. Ya ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan ini yang dihitan Kanjeng Farel Syarifuddin, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang saleh. Ya, lekas diberikan kesembuhan. Udah sembuh apa belum ini? Sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu
jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih kuat? Masih sanggup? Insyaallah. Ya, Bapak Ibu, sedikit kita ambil hikmah dari walimatul khitan ini. Ada hikmah yang kita ambil. Mungkin hanya menyampaikan beberapa hal saja tentang tadi sejarah, dibuka dengan sejarah. Yang paling terpenting ini adalah nasihat buat kita semuanya, bahwasannya anak mulai dari kecil kenalkan tentang ulama, kenalkan tentang pengajian, kenalkan tentang zikir, kenalkan tentang salawat, kenalkan tentang sosial, kenalkan tentang kebersamaan. Alhamdulillah, sebetulnya gak usah ceramah banyak-banyak, ini aja udah nasihat bahwasanya secara tidak langsung Kiai bahwasanya menyampaikan, Kiai Syafruddin ini menyampaikan masyarakat, beginilah cara salah satu mendidik anak-anak kita mulai dari kecil. Kenalkan yang berbau Islam, kenalkan yang dimana tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah wallahu alam bil muradih. Dalam firman ini Allah menjelaskan bahwasanya hai orang-orang yang beriman, jaga keluarga kalian, jaga istri kalian, jaga anak-anak kalian, jaga kerabat-kerabat kalian, jangan sampai anak dan istri kalian jadi bahan api neraka. Na'udzubillahi min. Ibu bapak, tidak banyak disampaikan untuk nasihat, motivasi bagi para orang tua. Hati-hatilah untuk saat ini, pandai-pandailah melihat anak-anaknya, sebab zaman begitu luar biasa. Bahwasannya ini zaman sudah modern, ini zaman sudah canggih. Anak-anak kita setiap harinya sibuk dengan gadget, sibuk dengan media sosialnya. Maka para orang tua harus pandai-pandai menjaga anak. Betul? Betul? Bu, dalam sebuah hadis dijelaskan, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 yang menjadikan manusia hidupnya bahagia. Salah satunya ialah anak yang soleh solehah, yang mampu memberikan keridhaan, yang mampu menjadikan orang tuanya menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mui anak yang soleh? Siapa mui anak yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis anak yang soleh? Apakah anak yang sukses dalam kekayaannya? Apakah anak yang sukses dalam jabatannya? Apakah anak yang sukses dalam gelarnya? Banyak titelnya, banyak gelarnya. Bukan itu yang dimaksudkan dalam Nabi, dalam hadisnya. Tapi anak yang berakhlak, anak yang mau mendoakan orang tuanya mendapatkan ampunan dari Allah, anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi lihat anak yang berbakti itu kadang-kadang bukan anak yang gelarnya banyak, bukan. Banyak melihat di lingkungan masyarakat anak-anak yang berbakti sama orang tuanya justru kadang-kadang ada agak sedikit-sedikit on gitu. Iya, sebab kenapa? Yang pintar di luar semua, nggak ada yang di rumah. Sedangkan yang di rumah inilah yang agak on, makanya nggak dipesantrenin, makanya nggak disekolahkan. Tapi ini yang lebih duluan ngurusin orang tuanya. Ya, mohon maaf, ada cerita anaknya 5, yang 4 keluar negeri semua. Ada yang kuliah kedokteran, ada yang kuliah macam-macam, ya mereka. Tapi ini ada satu anaknya yang karena memang kelihatannya dibawanya ke pesantren. Tapi masya Allah, justru begitu orang tuanya meninggal dunia, anaknya yang 4 pulang dari luar negeri. Begitu nyampe ke Indonesia, kiainya bingung, nanya sama anaknya yang 4, bapak-bapak, kalian semuanya sholatkan orang tuamu. Di antara kalian siapa yang mau? Kata anaknya yang 4, mohon maaf Kiai, karena dulu saya nggak pernah ngaji, karena dulu saya nggak pernah masuk pesantren, dulu nggak pernah diajarkan Quran, dulu nggak pernah diajarkan tentang sholat jenazah, maka saya nggak tahu. Kiai aja. Akhirnya yang on tadi yang maju, biarin saya Kiai. Padahal sarungan pecinya udah merah, tapi berani maju ke depan nyolatin ini jenazah orang tuanya. Mana anak yang dulu gelarnya S1, S2, S3, S2, S-Doger, ternyata nyolatin orang tuanya nggak bisa, doain orang tuanya nggak bisa. Artinya poin pertama yang paling penting adalah pendidikan agama pendidikan agama. Oh Bumai, kalau begitu jangan sekolah
masuk sekolah juga 2011 Madrasah Aliyah. Ya, begitu Mui lulus dari Madrasah Aliyah 2014, Mui masuk perkuliahan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, tetap Mui berangkatnya dari pesantren. Ya, naik motor bolak-balik dari Tanggamus ke Prinsewu kuliah. Yang sekarang Pak yang pegang kampusnya ini, yang punya kampusnya jadi Wakil Bupati Prinsewu, Pak Fauzi. Ya, tuh beliau, masya Allah. Nih Bapak Ibu, Mui bolak-balik dari pesantren ke kampus. Kalau capek Mui digendong sama temen. Kalau naik bis gak pernah bayar, gratis. Karena kata kedeknya anak kecil nggak boleh bayar. Itulah untungnya jadi kecil, Kiai. Ada hikmahnya. Makanya teman Mui seneng kalau ngajakin Mui. Kenapa? Irit. Bis nggak bayar, makan bakso setengah doang. Jadi mereka dapat sisaan. Allah. Nih bolak balik 2015 di pertengahan perkuliahan Mui semester 4, alhamdulillah diajakin teman ke Jakarta naik mobil pisang. Di sini bermulanya Mui ke aksi Indosiar. Alhamdulillah sampai pulang lagi. Ya, masya Allah, Mui dititipin sama orang tua Mui, bapak nggak nuntut kamu di pesantren ini pintar, nggak nuntut kamu cerdas di pesantren ngapalin kitab Alfiyah, Amsilati, Ibriti dan lainnya, nggak dituntut itu. Tapi yang penting kamu betah di pesantren. Bu, anak yang pesantren itu anak yang mandiri, ya, daripada anak yang di rumah kadang-kadang manjaknya, nauzubillah, melunjaknya iya sama orang tua, ngeborosin biaya mah iya, ngaji nggak bisa. Orang tua udah mulai kerasa sekarang. Tuh, masya Allah, orang tua Mui anaknya 4, semuanya 4-4-nya pesantren. Ya, artinya orang tua Mui berharap setidaknya kalaupun tidak bermanfaat buat orang lain, setidaknya buat dia sendiri, buat anak-anaknya. 4-4-nya pesantren, hasil ngederes. Tau ngederes? Kalau kata orang Sunda ngelodong, bikin gula aren, dijualin baru buat biaya anaknya sekolah, biaya anaknya di pesantren. Alhamdulillah 4-4-nya di pesantren semua, salah satunya Mui di pesantren. Alhamdulillah orang tua nggak minta Mui bikinin rumah. Alhamdulillah 2017 selesai Mui bikinin rumah. Kata orang tua Mui, bapak nggak ngomong bapak pengen beliin motor, tapi alhamdulillah orang tua belum minta, udah ada motornya. Artinya orang tua dulu nggak pernah nuntut Mui, nanti kalau kamu keluar pesantren bikinkan bapak rumah, belikan bapak mobil, belikan bapak motor. Tidak, tapi orang tua hanya mendoakan Mui betah di pesantren. Alhamdulillah orang tua yang nggak banyak nuntut sama anaknya justru banyak nuntun sama anaknya. Insya Allah anaknya akan lebih mengingat orang tuanya. Banyak orang tua sekarang banyak nuntut tapi kurang nuntun. Betul? Banyak orang tua sekarang banyak nuntut tapi kurang nuntun. Paham Bu? Kalau udah paham pulang. Udah malam ini Bu. Insya Allah Mui doakan Kanjeng Farel Sarifuddin ini mudah-mudahan nanti kalau udah ini Kiai masukin pesantren aja ya. Insya Allah. Karena sebab kenapa? Mohon maaf sering disampaikan di panggung-panggung pengajian. Kalau bupati banyak penggantinya belum diganti aja udah banyak pengen yang gantiin. Ya, kalau presiden, masya Allah banyak penggantinya belum ada yang gantiin aja udah banyak saing-saingan sekarang. Begitu juga dengan lurah, begitu juga dengan camat, begitu juga dengan bupati. Tapi kalau kiai sama ustadz susah cari penggantinya. Betul nggak? Ya mudah-mudahan nih Kanjeng Sarifuddin kalau udah pesantren mudah-mudahan bisa meneruskan perjuangan ayahnya. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pantaslah orang tua dulu mengatakan orang tua sekarang ini berat mendidik anaknya daripada zaman dulu. Kenapa? Satu, kalau zaman sekarang orang tua zaman dulu berat mendidik anak karena ekonomi. Betul nggak? Banyak anaknya pengen ngaji, pengen belajar, orang tuanya nggak mampu. Tapi kalau sekarang orang tuanya pada mampu, tapi anak-anaknya nggak mau pesantren, nggak mau belajar. Betul? Itu satu. Yang kedua, orang tua sekarang ini berat mendidik anak daripada orang tua zaman dulu. Kenapa? Karena zaman yang begitu canggih,
berhadapan dengan media sosial yang semakin persaingannya tinggi. Betul? Betul? Bu, liatin anak-anak zaman dulu. Ingat waktu Mui dulu belum gede, mainannya cuma di depan rumah, feelingnya kuat. Pasti jam segini temen udah kumpul di pos ronda, kumpul, nggak usah pakai WA, OTW. Gimana OTW? Nggak taunya masih makan. Itu zaman sekarang. OTW, nggak taunya masih tiduran. OTW, nggak taunya masih ngerokok. Itu OTW-nya orang sekarang. Kalau zaman dulu nggak usah OTW, temennya udah nunggu semua. Ya, liatin. Mui ingat zaman dulu permainan anak zaman dulu nggak seperti permainan zaman sekarang. Anak-anak sekarang permainannya game. Ya, Mobile Legend. Belum lagi nanti Free Fire, belum lagi nanti PUBG-nya, belum lagi nanti game-game yang lainnya. Kalau anak zaman dulu mainannya debu, Pak. Debunya dibikin gunung, pakai siku dibeginikan jadi bulat, dikencingin. Iya, udah dikencingin tutup pakai tanah jadi mangkok. Datang temennya, poh. Itu permainan zaman dulu. Ya, anak sekarang nggak bakal ngerti, betul? Betul? Nah, mudah-mudahan orang tua pandai-pandai mengarahkan anaknya, orang tua pandai-pandai mendidik anaknya. Insya Allah mudah-mudahan orang tua akan mendapatkan pertolongan Allah kelak di yaumil kiamah karena sudah mendidik anaknya. Sebab sebelum Mui tutup, karena waktunya ada malam, kata orang tua Mui, anak kecil tidurnya jangan malam-malam. Ya, sebelum Mui tutup, ada sebuah kalimah dari ulama, bahkan dikutip dari hadisnya Rasulullah, kelak di yaumil kiamah nanti, kata ulama, kata Nabi, di yaumil kiamah ada orang tuanya rajin tahajud, rajin ibadah, hajinya bolak-balik, sedekahnya nggak pernah berhenti, tapi masuk neraka sebab anaknya yang jadi musuh. Di dunia anaknya bareng-bareng, tapi bisa jadi nanti anaknya di akhirat jadi musuh. Kenapa? Karena anaknya tidak pernah dididik dengan didikan agama Islam, anaknya tidak dikenalkan dengan Al-Quran. Akhirnya anaknya panggil bapaknya, bahkan bukan dipanggil bapaknya, bukan dipanggil bapak, tapi dipanggil nama. Ya Allah, itu si Markona. Ya Allah, itu si Usman. Mohon maaf yang namanya Pak Usman, mohon maaf. Ini contoh doang. Ya Allah, itu si Darren. Yang dipanggil bukan bapak tapi nama, karena sudah jadi musuh saat itu. Menuntut kepada orang tuanya, akhirnya bareng sama anaknya masuk neraka. Padahal bapaknya ahli ibadah. Na'udzubillahi min. Tapi sebaliknya kata Nabi, nanti di yaumil kiamah ada orang tua yang mohon maaf di dunia karena nggak sempat ibadah, karena dia kerja untuk membiayai anaknya mengenalkan kepada Allah, mengenalkan kepada Rasulullah, didekatkan anaknya kepada para ulama, dimasukkan ke rumah para ulama, ngaji di rumah para ulama, sehingganya dia taat beribadah kepada Allah, bahkan banyak yang menjadi kekasih-kekasihnya Allah, sehingganya ada orang tua yang mohon maaf mau dibawa, mau dilempar ke neraka, dipanggil sama anaknya, jangan lempar orang tua saya, karena orang tua saya menjadikan saya wasilah kenal kepada Allah, akhirnya dibawa ke surga. Amin ya Rabbal alamin. Bung doakan mudah-mudahan anak-anak ibu bapak Allah jadikan anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang senantiasa diberikan kecerdasan akhlakul karimah, anak-anak yang mampu berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa Mui sampaikan karena waktunya udah malam. Mui mau ada acara lagi besok di Kalianda, 2 acara, satu di Candipuro, yang satunya di Palas. Setelah itu nanti malamnya Mui ngisi di Natar. Bahkan kemarin Mui ditelepon dari Malaysia, suruh ngisi acara di Malaysia. Acara apa itu Mui? Acara sunatan Upin Ipin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan kehilapan, kepada Allah mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Pak RT, silakan untuk memberikan
bingkisan kepada Ustaz Mumuy. Sini, ini mah kegedean fotonya ini. Waduh, kegedean ini mah. Bawahnya berat. Terima kasih banyak ini tolong.